Polemik nasabah Alwi. Menurut kalian seperti apa, teman-teman? Apakah pemerintah itu harus diam saja ataukah pemerintah itu harus mengambil sebuah keputusan untuk mengambil jalan tengah atau memang harus dibiarkan begitu saja? Karena kalau kita lihat di media sosial, polemik nasab ini memang sudah merembet kemana-mana. Bahkan rakyat kecil, orang-orang pun sudah berani untuk bersuara dan speak up gitu ya. Jadi menurut kalian gimana, teman-teman? Surat terbuka kepada Bapak Jokowi Presiden RI yang saya hormati. Masih sehat Pak? Pikiran masih waras ya Pak? Alhamdulillah ya. Tentunya Bapak sebagai Presiden Indonesia seharusnya sudah waktu Bapak memelihara fakir miskin dan mencerdaskan anak bangsa. Ya, jadi saya meminta kepada Bapak Jokowi, jika Bapak cinta warga negara Indonesia, jika Bapak cinta rakyat Indonesia, jika Bapak cinta ulama Indonesia, ayo Pak bantu masyarakat Indonesia untuk mencerdaskan pikiran mereka. Dan saya meminta kepada Bapak Jokowi supaya mereka yang mengaku cucu Nabi, yang mengaku keturunan Nabi, segera mereka merapat untuk tes DNA. Jangan sampai DNA. pembodohan publik ini terus dibiarkan. Karena mereka semua tidak bisa terima kritikan dari masyarakat, tidak bisa terima perbedaan pendapat. Mereka mainnya keroyokan. Saya korban dari pasukan Habib dari Yaman. Salam waras saja kepada masyarakat Indonesia. Begitu Pak Jokowi, sehat selalu. Seorang Habib yang gila itu lebih utama. Wah, kadun. Kalau Habib gila itu mungkin lebih berguna daripada kalian, tuh nggak? Lebih bermanfaat, lebih mulia daripada kalian yang pembohong, penipu, munafik, beragama tapi untuk mengkhianati. Sama aja PKI, lebih daripada PKI kalian. Kalian teriak PKI tapi kalian sendiri PKI kalian, ya. Mana ada moral manusia kayak gitu. Berkhianat, merubah nasab, merubah kuburan, merubah sejarah, merubah semuanya silsilah ini menjadi baik. Padahal kalian nggak ada guna-gunanya, ya. Kalian tuh pengkhianat bangsa ini, tau nggak? PKI dari PKI. Wow, Kayak gitu cara ceramah kalian, ya. Dalil kalian bilang hebat gitu, ya. Bodoh kalian. Habib Ba'alawi ini paling alergi sama hadis sahih dan Al-Quran. Bisanya cuma cerita, dobol, ya kan, nggak bisa Dobol. apa-apa. dia loh yang Cerita bilang nenek ya. moyangnya aja. Pertanyaannya Ba'alawi, dobol kuro, pergilah Anda ke Yaman daripada ngemis-ngemis di Indonesia. Berdoalah Anda di sana, minta apa yang kau mau. Simpel kan seperti itu? Jadi nggak dobol aja di Indonesia. Anda ngaji bisanya cuma dobol, tidak pernah mengambil hadis yang sahih, tidak pernah ngambil dalam Al-Quran, hanya cerita nenek moyang Anda ditarik aja. HP-nya jatuh. Adalah demi menjaga marwah daripada umat Islam Indonesia, menjaga kehormatan kiai-kiai kita, memuliakan guru-guru kita. Kalaulah guru-guru kita yang ingin kita muliakan itu belum sepaham dengan kita, maka saya memohon agar para saudara-saudaraku yang mendukung tesis saya itu juga tetap untuk mendepankan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral kita sebagai warga NU, terutama di dalam. Nah itu tadi ya, komentarnya juga adem itu kalau Kiai Imad itu. Sopan. Jadi ya Anda bisa melihat sendiri bahwa menyikapinya dengan sopan santun, menyikapinya dengan baik, ya, dengan ya indah lah kalau kita menyikapi memang orang yang berbeda dengan kita. Kalau Anda bandingkan dengan sikap emosional, misalkan ada kata-kata dari Habib itu bilang ini kroco-kroco, nah penggunaan leksikal ataupun kata-kata yang dipilih Bahasa. kroco itu berarti kan dia dalam pandangan dia itu sudah ada tingkat-tingkatan kasta, ya. Kroco-kroco itu kok malah mengomentari. Nah, itu. Kemudian ada lagi Habib Novel itu bilang iblis gitu, ya. Itu jamak dilakukan. Maksudnya juga jamak itu rame diperbincangkan.
Kemudian juga ada yang bilang ya, yang lain lagi itu bilang misalkan kita di sini ini untuk mencetak ulama gitu kan. Anda di sini bawa apa, gula sekilo ya kan, kita berikan kepada Anda ini, kita potongan kambing gitu. Jadi penggunaan bahasanya itu berbeda, sangat berbeda, adem sekali. Nah itu kata-kata kalau kita ungkapkan secara resmi ya untuk menanggapi sesuatu itu adalah ya isinya itu orang itu ya, dalamnya keilmuannya ya berbeda. Kalau orang makin berilmu tentu saja ngomongnya juga, apalagi kalau untuk urusan publik itu harus dipilih bahasanya, kata-katanya supaya tidak menyakiti banyak pihak. Saya sendiri juga mengungkapkan kepada jenengan, misalkan kalau sampean tidak setuju ya enggak apa-apa ya, silakan saja, monggo-monggo mawon gitu. Kemudian juga jangan sampai kita menghina ya. Ada juga pendukung Khabib, monggo pendukung Khabib itu bilang yang menolak Khabib itu khawarij ya, yang menolak Khabib itu adalah anak zina, atau ketika ibunya sedang haid digauli sama bapaknya kemudian lahirlah orang itu yang kemudian mengkritik para Khabib gitu. Nah ini gimana, kata-kata itu kok bisa keluar dari seorang yang katanya paham agama? Jadi perhatikan sekali lagi bahwa Anda sendiri bisa menilai sebagai orang waras sebenarnya Anda di sisi mana. Matur nuwun. Habib Ba'alawi itu kalau mau sesat lah, nggak ngurus. Yang kita khawatirkan tuh muhibinnya. Muhibin. Yang kita harap tuh muhibinnya supaya sadar, bukan Habibnya. Kalau Habibnya mau sesat lah. Pemangku kebijakan pemerintah ini yang dobol kuro ini. Kita tahu Habib Ba'alawi menjalankan akidah-akidah sesat, dibiarkan saja, tidak diurus, tidak dibubarkan. Masa Ba'alawi kata 1 hari 1 malam Mi'raj 70 kali, yang Rasulullah aja 1 kali. Ada lagi itu yang menurunkan rantai emas dari langit. Jadi apa ajaran kayak gini mau dibiarkan tuh? Sekali lagi pemerintah melek matanya, jangan seperti dobol kuro. Cepat disikat tuh orang-orang yang menyebarkan akidah tidak benar tuh. Kasihan muhibin, itu orang-orang pribumi kita juga yang ikut Ba'alawi. Takbir. Takbir. Udah banyak yang berani mulai speak up. Sekarang pribumi jangan percaya lagi dengan habaib. Habib, bangkitlah, jati dirimu adalah Nusantara Raya. Yang memerdekakan kita itu bukannya para habaib kaum Yaman, tapi nenek moyang kita dari Terah Mataram, Majapahit, Weling, Gelang, dan sebagainya. Inilah Sumpah Palapa yang dinaungkan oleh Gajah Mada. Itulah Satria Nusantara. Teman saya itu Habib, tapi tidak kan, dia lebih cinta dengan Jawanya, NKRI-nya. Ini orangnya. Ya, siapa itu? Kadrun, hidup penuh kebohongan kok, bangga kalian ya. Bangga kalian dengan tipu-tipu muslihat kalian ya. Hebat. Hukum karma sedang berlaku, Drun. Kebusukan kalian sedang dibuka satu persatu oleh Allah ya. Menipu nasab, menipu garis-garis perjuangan bangsa ini ya, menipu orang-orang NU, merasa seperti pendiri NU. Kalian tuh pembohong besar kalian. Kenapa bangga kalian? Orang kalian beragama, tapi bangga dengan tipuan-tipuan yang kalian lakukan dari dulu ya. Kalian mau yang kalian memang sama, penipu, pembohong. Bahaya orang kayak kalian ini ya, bahaya. Untuk NKRI ya. Tuh, orang awam aja sekarang itu sudah berani untuk speak up, untuk bicara begitu loh. Kalau dulu bicara gini sudah dipersekusi, dicariin alamatnya di mana. Walaupun sekarang pun sebenarnya masih ada juga persekusi, tapi sudah sangat minim. Mereka sudah berani, rakyat kecil, rakyat jelata itu speak up sudah berani gitu loh. Saya pikir pemerintah pun harus segera turun tangan gitu untuk menyelesaikan ini semua. Dan juga ini NU, PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang diketua umum oleh Gus Yahya ini mulai menelusuri sejarah dari pendirian NU.
sudah di media sosial kita jumpai bersama-sama. Beliau mengatakan bahwa ini harus ditelusuri kebenarannya seperti apa, karena ada banyak sejarah yang diselewengkan oleh mereka gitu. Jadi rakyat sebenarnya harus menyuarakan ini semua, dan juga pemerintah menjadi penengah untuk menyelesaikan ini semua tanpa ada keberpihakan gitu kan. Jadi ini harus diselesaikan daripada berlarut-larut, karena ini sudah sesuatu hal yang sangat-sangat urgent gitu loh. Ya, soal sejarah, soal masa depan bangsa. Kalau ini dibiarkan saja, sejarah itu bisa berubah. 50 tahun ke atas bisa saja ini penguasa-penguasa, sejarah-sejarah, dan juga semuanya itu mengarahnya ke Pahlawi. Jadi kita semua nggak punya kebanggaan apapun gitu. Jadi saya mohon pemerintah juga memperhatikan itu semua dan segera mengambil sebuah sikap. Assalamualaikum.